Mengapa ada banyak janji-janji Tuhan sepertinya belum tergenapi dalam kehidupan orang percaya? Nah, mengapa saya katakan hal ini? Karena selama ini seringkali ada banyak orang-orang berkata bahwa, Pak, saya kan sudah beriman loh Pak. Saya sudah bersabar. Tapi kok kenapa janji-janji Tuhan itu kok sepertinya belum tergenapi juga dalam kehidupan saya? Nah, tentu sebentar lagi kita memasuki bulan November. Jadi tidak terasa kita sudah hampir mengakhiri tahun ini. Dan biasanya di penghujung tahun kita mengevaluasi tentang berapa banyak janji-janji Tuhan ini tergenapi dalam kehidupan kita. Nah, sangat disayangkan karena ada banyak orang percaya memulai tahun mereka berkata bahwa saya percaya bahwa tahun ini adalah tahun penggenapan janji-janji Tuhan. Tapi ternyata ketika kita menjalani dan melewatinya sampai di penghujung akhir tahun, seringkali kita diperhadapkan pada satu kenyataan bahwa ternyata janji Tuhan itu kok belum tergenapi dalam kehidupan kita. Nah, pertanyaannya, mengapa banyak janji Tuhan sepertinya belum tergenapi? Kita sudah berdoa, kita sudah beriman, kita sudah bersabar, tapi mengapa sepertinya belum tergenapi? Nah, ketika saya merenungkan pertanyaan ini, saya memiliki sebuah pengalaman, dan pengalaman ini sebenarnya dialami bukan oleh diri saya, tapi oleh anak saya. Nah, di mana saya tinggal, perumahan di mana saya tinggal di Cirebon ini bersebelahan dengan sebuah sekolah Katolik, saudara. Dan di sekolah itu ada lapangan basket. Nah, anak saya satu hari dia diajak oleh temannya untuk main basket di lapangan sekolah tersebut. Dan akhirnya apa yang terjadi? Ketika mereka baru saja main basket, belum lama, baru 5 menit, 10 menit, akhirnya apa yang terjadi? Ada satpam yang mendatangi mereka dan menanyakan tentang keberadaan mereka, dan akhirnya singkat cerita, akhirnya mereka diminta untuk segera meninggalkan lapangan karena tidak diperbolehkan. Nah, pertanyaannya adalah, mengapa anak saya dilarang untuk main basket di lapangan basket di sekolah tersebut? Jawabannya karena ternyata anak saya bukan siswa di situ. Dan pihak satpam berkata bahwa maaf, bahwa ternyata lapangan ini dikhususkan untuk siswa yang bersekolah di sini. Nah, ketika saya merenungkan hal ini, maka apa yang saya dapatkan, bahwa bagaimana mungkin fasilitas murid dapat dinikmati oleh seorang yang bukan murid. Saya ulang ya, saya berharap saudara belajar sesuatu dari kalimat ini. Jadi bagaimana mungkin fasilitas murid yang disediakan oleh pihak sekolah dapat dinikmati oleh seorang yang bukan murid? Saya berharap saudara belajar sesuatu dari kalimat ini. Nah, mengapa anak saya itu tidak diperbolehkan? Karena jawabannya karena dia tidak bersekolah di situ. Dia bukan murid di sekolah tersebut. Artinya dia tidak diperbolehkan untuk menggunakan fasilitas sekolah tersebut. Nah, berbeda ketika anak saya main basket di sekolahnya, diizinkan. Mengapa? Karena dia adalah murid di sekolah tersebut. Nah, ketika saya merenungkan hal ini, maka tadi kembali ke pertanyaan sebelum ini, bahwa mengapa ada banyak janji Tuhan itu sepertinya belum tergenapi dalam kehidupan kita. Jangan-jangan sebenarnya itu belum terjadi atau belum tergenapi bukan karena Tuhan lalai, karena sebenarnya janji tersebut adalah janji yang Tuhan berikan kepada seorang murid. Jadi kalau kita bukan murid atau kita belum murid, maka bagaimana kita bisa menuntut untuk Tuhan menggenapi janji itu? Nah, sekarang saya akan masuk ke titik ini. Di dalam Injil Matius pasal 28 ayat yang ke-19, jelas di sini Tuhan berkata, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Nah, dari ayat ini saja sebenarnya harusnya kita menyadari sebuah kebenaran yang penting. Bahwa ternyata target Tuhan itu bukan menjadikan orang-orang yang tidak percaya jadi percaya. Saya ulang ya, Tuhan itu targetnya bukan membuat orang yang tidak percaya Yesus jadi orang-orang yang percaya Yesus.
Karena di dalam Injil Matius pasal 28 ayat 19 ini, target Tuhan adalah pergilah dan jadikan semua bangsa, bukan jadi orang percaya. Tapi Tuhan berkata, jadikan semua bangsa muridku. Nah, bedakan. Kenapa saya katakan kita perlu membedakan? Karena murid itu sudah pasti dia orang percaya. Karena bagaimana mungkin dia jadi murid kalau dia nggak percaya Yesus? Sudah pasti dia percaya Yesus. Tapi saudara harus sadar bahwa seorang yang percaya kepada Yesus itu belum tentu loh saudara, dia adalah murid Kristus. Nah, disinilah yang menjadi poin penting untuk kita renungkan, untuk kita pelajari malam hari ini. Nah, lihat ini saudara, PowerPoint berikut ini. Jika kita meneliti khususnya keempat Injil dari Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, maka kalau saudara teliti membaca dan mengamatinya, maka sebenarnya ada dua kelompok yang bersama dengan Yesus. Saya ulang ya, jadi kalau saudara teliti dan cermat, sebenarnya saat Yesus berada di dunia, maka sebenarnya dia itu dikitari oleh dua kelompok orang. Kelompok yang pertama murid, dan kelompok yang kedua itu orang banyak, saudara. Dan kalau kita mungkin ada di posisi saat itu, ada di tempat itu, mungkin sepertinya kita sukar sekali membedakan ini orang banyak, ini murid. Kita mungkin karena orang banyak dan murid berbaur, jadi sepertinya susah membedakannya. Nah, dari mana saya katakan bahwa ada dua kelompok ini? Nah, coba saudara perhatikan. Injil Lukas pasal 6 ayat yang ke-17, jelas di sini firman Tuhan berkata, lalu Yesus turun dengan mereka. Nah, mereka ini bicara murid. Dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ berkumpul, apa saudara? Sejumlah besar dari murid-muridnya. Jadi ini ada kelompok murid. Dan kalimat selanjutnya ada kata, dan banyak orang lain. Berarti ada dua macam orang yang bersama dengan Yesus. Yang pertama murid, yang kedua orang banyak. Karena ayat ini berkata, dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea, dan dari Yerusalem, dan dari daerah pantai Tirus dan Sidon. Jadi dari sini saja sebenarnya ada dua kelompok orang, yaitu orang banyak, yang kedua adalah murid. Nah, orang banyak itu apa sih? Orang banyak itu orang yang percaya Yesus. Boleh dikatakan mereka adalah ngefans sama Yesus gitu. Tapi ternyata mereka sebenarnya bukan murid. Nah, sekarang pertanyaannya, apa sih sebenarnya faktor pembeda antara orang banyak dan murid? Saudara, saya berharap dengan kita mempelajari ini, kita bisa mengidentifikasi atau bisa bercermin, kita bisa menilai diri kita. Sebenarnya kita ini sudah jadi murid atau sebatas orang banyak yang sekedar percaya Yesus atau ya sebatas fansnya Yesus gitu. Nah, sekarang apa sih faktor pembeda dari orang banyak dan murid? Lihat ini ya saudara. Ternyata jika saudara mempelajari Alkitab, Yesus itu ternyata memberi filter atau memberi saringan. Dan inilah yang sebenarnya memisahkan antara menjadi orang banyak atau menjadi murid. Jadi Yesus itu tahu orang banyak juga ikut dia. Nah, itu sebabnya Yesus ingin memastikan bahwa orang-orang yang ikut dia ini bukan cuma sekedar asal ikut-ikutan. Bisa saja karena ikut-ikutan teman, bisa saja karena tertarik melihat mujizat yang akan dilakukan oleh Yesus. Jadi orang banyak itu tertarik pada Yesus dan akhirnya mereka mengikuti Yesus. Tetapi sebenarnya tadi kita sudah belajar bahwa yang jadi target Tuhan itu adalah murid. Jadi kalau kita cuma sebatas Tuhan, aku cuma pengen ikut aja ya, aku cuma pengen jadi orang yang cuma hanya suka engkau, percaya engkau, tapi kalau jadi murid kayaknya aku belum mau deh. Nah, saya mau katakan kepada saudara, sebenarnya bukan itu yang Yesus cari. Karena yang Yesus cari adalah murid. Nah, sekarang bagaimana caranya untuk Yesus memberi filter atau saringan antara orang banyak dan murid? Nah, saudara bisa lihat ini. Di dalam Injil Lukas pasal 14 ayat 25 sampai ayat 27 dan ayat 33, inilah yang memisahkan antara orang banyak dan murid. Inilah yang akhirnya membuat perbedaan. Mana murid,
mana orang banyak. Nah, saya akan bacakan bagi saudara dalam Injil Lukas pasal 14 ayat 25 sampai ayat 27 dan ayat 33. Nah, coba perhatikan ini. Pada satu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Berarti sebenarnya siapa yang dimaksud dengan ayat 25 di sini? Ini orang banyak, saudara. Nah, sambil berpaling, Yesus berkata kepada mereka. Jadi, Yesus tahu ada banyak orang yang sedang mengikutinya. Nah, dia enggak senang, dia enggak merasa hebat, dia berhenti. Dan dia berkata seperti ini, dia ingin memastikan, ayat 26, jikalau seorang datang kepadaku, dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya, laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, Alkitab katakan, ia tidak dapat menjadi muridku. Jadi sebenarnya saat itu Yesus ingin memastikan, hei, kalau kamu mau jadi murid, kamu tuh jangan asal ikut loh ya. Karena ada syaratnya. Ayat ini berkata, jikalau seorang datang kepadaku dan dia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Boleh nggak saya ganti ayat 26 dengan kata, jikalau seorang mengikuti aku, dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, maka ia tidak dapat menjadi muridku. Jadi di sini Yesus sedang melakukan pemisahan antara orang banyak dan murid. Oke, nah coba saudara perhatikan ayat 27. Ayat 27 firman Tuhan berkata, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Jadi kembali ada syarat yang kedua. Ya, syarat yang pertama, Tuhan ingin bahwa semua orang yang jadi murid, dia harus belajar mengasihi Tuhan lebih dari apapun dan siapapun dalam hidupnya. Itu yang pertama. Yang kedua, ayat 27 berkata, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Jadi kembali Yesus memberi syarat. Jadi murid itu bukan cuma sekedar ikut. Ada syaratnya. Syaratnya ayat 27 tadi. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Nah, apakah hanya dua syarat? Ternyata ada syarat yang ketiga. Dalam ayat 33, firman Tuhan berkata, demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya, ia tidak dapat menjadi muridku. Ingat, Yesus sedang berkata kepada orang banyak. Dan saat itu Yesus sedang ingin memastikan bahwa kalau benar-benar kamu mau jadi murid, nggak cuma sekedar berduyun-duyun ikut aku kemanapun aku pergi. Kamu ada syarat yang kamu harus penuhi. Dan kalau kamu tidak mau memenuhi syaratnya, firman Tuhan berkata, kamu tidak dapat menjadi muridku. Nah sekarang pertanyaan saya, apa yang kita pelajari malam ini? Banyak orang Kristen berpikir, dengan kehadiran kita setiap minggu di kebaktian hari Minggu kita di gereja kita, itu sudah menjadikan kita murid Kristus. Maafkan saya, saudara. Maafkan saya sekali lagi. Kehadiran kita cuma di hari Minggu tidak membuat secara otomatis kita hidup sebagai murid Kristus. Makanya saya pikir kita perlu memulai mengevaluasi ulang tentang kehidupan kita. Karena banyak orang puas hanya beragama Kristen, puas datang ke kebaktian, padahal sebenarnya kita tahu bahwa sebenarnya yang Tuhan cari, yang Tuhan inginkan bukan cuma sekedar orang yang percaya, bukan cuma hanya orang yang datang kebaktian, tapi orang-orang yang benar-benar hidup sebagai murid Kristus. Nah sekarang, pertanyaan saya, siapakah saya di hadapan Tuhan? Siapakah saya di hadapan Tuhan? Apakah saya masuk kategori orang banyak? Ataukah sebenarnya di hadapan Tuhan saya adalah murid? Nah, dalam kesempatan ini saya ingin mengajak untuk kita belajar bahwa ternyata ada yang luar biasa yang didapatkan oleh seorang murid yang tidak didapatkan oleh orang banyak. Nah, sebelumnya saya ingin mengutip apa yang diteliti oleh seorang hamba Tuhan, pakar pemuridan yang bernama Bill Hull. Dia meneliti dan hasil penelitiannya dia menyimpulkan bahwa Yesus ternyata menghabiskan waktunya sampai 90% untuk bersama dengan 12 muridnya.
Jadi Yesus itu memperlakukan istimewa murid-muridnya. Waktunya dihabiskan bukan ketika dia berada bersama orang banyak, tapi 90% waktunya dihabiskan dia bersama dengan murid-muridnya. Nah, ada hamba Tuhan yang lain bernama Dan Spader. Dia meneliti sebuah penelitian dan hasil penelitiannya sungguh akan menjadi berkat bagi kita untuk menyadarkan kita betapa pentingnya menjadi murid ternyata. Dan Spader berkata, Yesus itu mencurahkan hidupnya pada beberapa murid dan mengajar mereka untuk memuridkan. 17 kali kita menemukan Yesus bersama orang banyak, tetapi 46 kali kita melihat dia bersama dengan murid-muridnya. Dari hasil penelitian mereka berdua ini saja, sebenarnya membuka mata kita dan menyadarkan kita bahwa ternyata Tuhan itu memperlakukan murid-muridnya secara khusus. Ya, Tuhan mengasihi orang banyak, saya setuju. Tuhan memberi makan orang banyak, Tuhan menyembuhkan orang banyak. Tetapi Tuhan memperlakukan khusus murid-muridnya. Nah, itu sebabnya saya melihat bahwa murid itu mendapat perlakuan khusus dan berkat khusus. Saya ulang ya, murid itu mendapat perlakuan khusus dan berkat khusus. Jadi, kalau saudara berkata kepada saya bahwa, Pak, saya ingin jadi murid, Pak. Nah, saya mau katakan kepada saudara, siap-siaplah. Karena saudara akan mendapat perlakuan khusus dan berkat khusus. Nah, berkat khusus apa sih? Nah, dalam kesempatan ini saya ingin membagikan dua hal saja untuk membuat kita termotivasi. Untuk nggak puas cuma hanya sekedar orang yang percaya Yesus, tapi menjadi murid Kristus. Nah, apakah itu? Yang pertama, coba kita perhatikan di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 22 ya. Di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 22, firman Tuhan berkata, Yudas yang bukan Iskariot berkata kepada Yesus. Apa perkataannya? Tuhan, ini dia menemukan keanehan. Dia melihat sebuah keanehan yang Yesus lakukan. Itu sebabnya dia tanyakan hal ini. Dan saya pikir kalimat yang diucapkan Yudas seharusnya mengajar kita sesuatu yang sangat penting malam ini. Apakah itu? Tuhan, apakah sebabnya maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia? Nah, saya tertarik dengan kata ini. Jadi Yudas tuh melihat loh, kok Yesus itu menyatakan dirinya kepada murid-muridnya dan bukan kepada dunia. Jika kita perhatikan dalam terjemahan The Passion Translation, Tuhan itu membukakan, menyatakan jati dirinya itu bukan kepada orang banyak, tetapi kepada murid. Mengapa ada banyak orang yang rindu untuk semakin mengenal Tuhan, tapi kok nggak mengalami pertumbuhan pengenalan Tuhan? Nah, jawabannya menurut saya terjawab di sini. Karena ternyata Tuhan itu hanya menyatakan dirinya kepada murid. Nah, sekarang saya masuk ke titik ini. Saudara sadar bahwa pengenalan akan Tuhan itu dikaruniakan kepada murid, bukan kepada orang banyak. Aneh, saya melihat beberapa bukti untuk membuat kita jadi sadar bahwa ternyata menjadi murid itu istimewa ternyata. Ya, menjadi murid itu memang gak enak. Kita dididik, kita didisiplin oleh Tuhan. Saya setuju. Tapi ternyata berkatnya besar dan luar biasa. Tuhan memperlakukan kita luar biasa. Nah, mengapa? Yang pertama, pengenalan akan Tuhan itu dikaruniakan kepada murid loh, saudara. Ambil contoh, lihat ini, saudara. Dalam Markus pasal 4 ayat 39 sampai ayat 41. Masih ingat peristiwa ini? Satu kali Yesus mengajak untuk murid-muridnya pergi menyeberang. Dan ketika mereka dalam perjalanan, Yesus tertidur dan akhirnya singkat cerita badai datang dan perahu mereka hampir tenggelam dan Alkitab katakan murid-muridnya panik dan murid-muridnya membangunkan Yesus. Lalu apa yang terjadi? Ayat 39. Yesus pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya? Nah, pertanyaan saya adalah gini, ketika saya membaca ayat ini, saya langsung bertanya kepada Roh Kudus, kenapa Yesus tidak melakukan ini di depan orang banyak? Coba saudara bisa bayangkan, kalau Yesus melakukan hal ini di depan orang banyak, waduh, itu semua orang banyak pasti sujud sama Yesus.
Karena ternyata Yesus sedang menunjukkan dia punya otoritas bahkan atas alam, saudara. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan cepat ya, coba kita lihat. Pertanyaannya, apa yang kita pelajari dari Matius pasal 14? Matius pasal 14, ayatnya yang ke-25 sampai ayat 27. Apa yang kita pelajari? Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Dan ketika murid-murid yang melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu." Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Pertanyaan saya bagi saudara, apa yang kita pelajari dari kasus ini? Saya bertanya kepada Tuhan, Tuhan, itu gimana ya kalau ini engkau lakukan di hadapan orang banyak? Waduh, ini kalau Yesus melakukan hal ini di depan orang banyak, waduh, ini orang-orang banyak pasti lebih banyak lagi percaya Yesus. Tapi yang aneh, Yesus itu justru menyatakan dirinya justru bukan kepada orang banyak, tetapi kepada murid-muridnya. Nah, ambil contoh yang lain. Bagaimana dengan kasus ini? Matius pasal 17, ayat 2 sampai ayat 3. Apa yang kita pelajari dari ayat ini? Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Mata mereka itu siapa? Petrus, Yohanes, dan Yakobus, yaitu murid-muridnya. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Maka nampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia. Pertanyaan saya bagi saudara, apa jadinya kalau Yesus lakukan ini di depan orang banyak? Pasti heboh, saudara. Pasti heboh, pasti orang-orang pasti akan sujud sembah Yesus. Tapi yang aneh, Yesus tidak melakukan ini di depan orang banyak. Itu sebabnya Yudas yang bukan Iskariot itu penasaran. Dia menemukan keanehan dan itu sebabnya dia bertanya, Tuhan, kenapa Tuhan itu justru menyingkapkan identitasmu bukan kepada orang banyak, tapi kepada kami? Nah, coba saudara perhatikan, bukankah ternyata memang benar bahwa yang Tuhan kehendaki itu murid, bukan cuma sekedar orang banyak yang percaya, yang ngefans sama Yesus. Tadi saya katakan, kalau saudara murid, pasti saudara akan mengalami pengenalan akan Tuhan. Karena Tuhan pasti akan menyatakan dirinya kepada saudara. Jadi kalau saudara belum mengalami pernyataan dari Tuhan, di mana pengenalan akan Tuhan tidak dinyatakan dalam hidup kita, jangan-jangan kita belum murid di mata Tuhan. Nah, ambil contoh yang lain. Coba saudara lihat kasus ini. Apa yang kita pelajari dari Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayat yang ketiga. Kepada mereka, ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Pertanyaan saya, siapa mereka yang di sini? Mereka di sini itu murid, saudara. Kepada mereka, ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda, ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pertanyaan saya yang menggelitik saya adalah ini. Kembali saya penasaran. Seperti Yudas, saya juga penasaran. Saya bertanya kepada Roh Kudus, kenapa ya waktu Yesus bangkit, kenapa Yesus justru menyatakan dirinya bukan kepada orang banyak? Coba kalau Yesus menyatakan kebangkitannya kepada orang banyak. Waduh, itu pasti Yerusalem heboh, saudara. Coba saudara renungkan. Kalau saya jadi Yesus, waktu bangkit, saya akan kembali mengajar orang banyak. Saya akan kembali berjalan mengadakan mujizat. Dan orang-orang pasti akan lebih kaget, lebih kagum dengan Yesus, karena mereka bilang, loh, bukankah dia itu mati di salib berapa hari lalu? Loh, sekarang kok bisa khotbah lagi, nyembuhin orang lagi? Nah, coba saudara bayangkan. Tetapi yang aneh, Tuhan menyatakan dirinya setelah dia bangkit bukan kepada orang banyak, tapi kepada murid-muridnya. Hari ini saya berdoa ketika saya menyampaikan hal ini, ada kerinduan untuk jadi murid dalam diri saudara. Amin, saudara. Saya berdoa supaya saudara nggak puas cuma jadi Kristen. Saudara nggak puas cuma hanya sekedar jadi orang percaya Tuhan. Tapi saudara berkata, Tuhan, aku mau jadi muridmu. Kenapa? Karena hanya kepada murid, Tuhan akan menyatakan dirinya. Tuhan akan menyatakan identitasnya, di mana dia semakin menyatakan dirinya, sehingga semakin hari kita semakin mengenal Tuhan.
Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang kita bisa pelajari bahwa ternyata Tuhan itu memperlakukan murid dengan sangat berbeda dan bahkan dengan istimewa. Tadi yang pertama, ternyata pengenalan akan Tuhan itu dikaruniakan kepada murid. Apa yang kedua? Yang kedua, saya melihat bahwa rahasia kerajaan Allah itu dikaruniakan bukan kepada orang banyak, tapi rahasia kerajaan Allah itu dikaruniakan kepada murid. Wow. Nah, sekarang sebelum kita lihat beberapa ayat lagi, coba saudara pernah merenungkan pertanyaan ini? Bahwa benarkah kekristenan itu susah dan berat? Karena ada banyak orang-orang yang mengeluh kepada saya, mereka berkata, waduh, jadi Kristen itu ternyata berat. Aduh, jadi Kristen itu ternyata susah. Waduh, benar-benar berat banget ya. Kenapa? Karena saat kita belajar firman, di situ kita diperhadapkan tentang standar Tuhan itu tinggi. Ambil contoh, kita harus mengampuni orang yang berbuat jahat kepada kita. Dan itu bukan hal yang mudah. Itu sebabnya mereka berkata, aduh berat banget. Ada banyak anak-anak muda bilang, aduh suruh hidup dalam kekudusan. Itu susah, itu berat. Bahkan itu gak mungkin deh, kayaknya mustahil deh saudara. Nah, itu yang kita dengar di lapangan. Di mana mereka melihat bahwa kekristenan itu berat. Nah, yang menjadi masalahnya adalah ini. Matius pasal 13 ayat 10 sampai 13, saudara akan menemukan sebuah rahasia yang luar biasa di sini. Injil Matius pasal 13 ayat 10 sampai ayat 13 firman Tuhan berkata, maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepada Yesus, mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan? Nah, sekarang pertanyaan saya, siapa mereka yang dimaksud oleh murid-muridnya dalam ayat 10? Itu orang banyak loh saudara. Jadi yang mendengar Yesus ngajar tentang perumpamaan penabur itu bukan cuma murid, tapi Yesus mengajar juga di depan orang banyak. Nah, yang luar biasa, orang banyak begitu dengar, mereka langsung pulang. Tapi begitu murid mendengar, mereka nggak ngerti. Mereka bingung, itu sebabnya mereka datang Yesus. Nah, perhatikan ini, ayatnya yang ke-11. Jawab Yesus, coba saudara perhatikan ini. Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga. Tapi kepada mereka, apa saudara? Tidak. Nah sekarang, siapa mereka di sini? Orang banyak. Ayat 12, karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan, tapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Ayat 13, itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka, yaitu kepada orang banyak. Karena sekalipun melihat, mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Jadi ternyata sebenarnya dari ayat-ayat ini saja, ternyata murid itu diperlakukan sangat spesial oleh Yesus. Tadi yang pertama, Yesus menyatakan dirinya, Yesus memperkenalkan dirinya, Yesus menyatakan jati dirinya, identitasnya, bukan kepada orang banyak, tapi kepada murid. Dan bukan hanya itu, dalam ayat yang ke-11 ini ternyata murid itu mendapat bocoran rahasia kerajaan surga. Nah, sekarang, tadi saya katakan bahwa banyak orang berkata bahwa kekristenan itu susah dan berat. Nah, menurut saya itu tidak tepat. Karena yang lebih tepat menurut saya, kekristenan itu bukan susah dan berat. Tapi menurut saya, kekristenan itu lebih tepatnya susah-susah gampang. Nah, mengapa saya katakan susah-susah gampang? Susah kalau saudara dan saya belum tahu rahasianya. Gampang kalau saudara sudah tahu rahasianya. Dan saya mau katakan kepada saudara, rahasia kerajaan Allah itu tidak dibocorkan kepada sembarang orang. Rahasia kerajaan Allah itu dibocorkan hanya kepada murid. Nah, sekarang coba saudara lihat ayat ini. Injil Yohanes pasal 8 ayat 31 sampai ayat 32. Apa yang kita pelajari dari ayat ini? Firman Tuhan berkata, maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar, apa saudara, adalah murid-Ku. Oke? Nah, selanjutnya, apa yang kita pelajari dari ayat 32? Dan kamu akan mengetahui, nah kata mengetahui dalam terjemahan yang lain digunakan kata, kamu akan mengerti kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Apa yang saya pelajari? Kembali, kalau murid, Tuhan itu kasih pengertian. Tuhan itu pasti kasih pewahyuan.
Makanya saudara, kalau saudara benar-benar punya hati murid, saya yakin Roh Kudus akan membanjiri kita dari pewahyuan demi pewahyuan, pengertian demi pengertian. Karena ada banyak orang berkata kepada saya, Pak, saya tuh baca Alkitab kok nggak ngerti-ngerti ya. Gimana ya? Saya mau katakan, makanya jadi murid Kristus. Karena Roh Kudus nanti akan memberikan pengertian. Tapi ingat, pengertian itu disingkapkan bukan kepada sembarang orang, tapi pengertian itu disingkapkan hanya kepada murid. Saya ambil contoh ayat ini. Bagaimana dengan ayat ini? Yesaya pasal 50 ayat yang keempat, kembali Tuhan itu memperlakukan murid dengan luar biasa. Yesaya pasal 50 ayat yang keempat, firman Tuhan berkata, Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Nah, coba saudara perhatikan, apa yang Tuhan lakukan sama murid? Setiap pagi Tuhan mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Nah, ada kabar baik buat saudara. Kalau saudara murid, Tuhan itu ngajar kita bukan tiap minggu, bukan tiap bulan, tapi tiap hari. Karena Alkitab katakan setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Itu sebabnya saya sangat yakin Tuhan izinkan pandemi COVID-19 ini sebenarnya untuk memurnikan kita, untuk mulai mendewasakan kita, sehingga ini kita nggak puas cuma sekedar jadi orang yang percaya Yesus, ikut-ikutan, cuman hanya sebatas kebaktian minggu rajin, tapi sebenarnya kita belum hidup sebagai murid Kristus. Nah, saya akhiri dengan slide ini lalu saya selesai. Hidup sebagai murid Kristus memang tidak enak. Karena ketika kita hidup sebagai murid Kristus, seperti kita berjalan di jalan sempit dan di jalan sepi. Mengapa saya katakan? Karena ada banyak orang cuma pengennya seperti orang banyak. Mengapa saya katakan orang banyak? Orang banyak tuh ikut Tuhan tuh tanpa komitmen. Saya ulang ya, kalau saudara belajar, orang banyak itu gini, ikut Tuhan itu ya suka-suka mereka. Jadi kalau mereka lagi seneng ya ikut, tapi kalau mereka udah ngerasa cukup ya mereka akan berhenti ikut Yesus. Jadi sebenarnya orang banyak itu berjalan ikut Tuhan tanpa komitmen. Mereka mengejar cuman karena ingin melihat apa yang Yesus lakukan, di mana Yesus mengadakan mujizat-mujizat, di mana orang-orang sakit bisa sembuh, dan bukan hanya itu, tapi orang mati bisa bangkit. Itu sebabnya mereka kejar Yesus, dan bukan hanya itu, Alkitab katakan, Yesus memberi mereka makan ketika mereka lapar. Itu sebabnya orang banyak itu makin tertarik untuk ngebet ikut Tuhan. Tapi ingat, tadi Tuhan nggak puas kalau cuma orang itu asal ikut. Karena Tuhan ingin memastikan orang yang berjalan bersama dia itu bukan cuma sekedar ikut-ikutan, tapi mereka adalah murid-murid Kristus. Malam ini saya yakin tidak kebetulan kalau saya diberi kesempatan untuk membagikan hal ini. Doa saya biar saudara-saudara semua adalah murid Kristus. Memang kelihatannya nggak enak, sangkal diri, pikul salib, itu kan nggak enak kan saudara. Belajar untuk melepaskan seluruh kepemilikan dan hidup menjadi seorang pengelola. Belajar untuk mengasihi Tuhan lebih dari apapun dan siapapun. Itu kan nggak enak. Makanya saya katakan, hidup sebagai murid Kristus seperti kita berjalan di jalan sempit, di jalan sepi. Sepi. Karena nggak populer. Tapi saya mau katakan kepada saudara, memang nggak enak. Tapi ada banyak kemuliaan yang Tuhan siapkan bagi orang-orang yang hidup sebagai murid Kristus. Ingat, dua hal yang Tuhan karuniakan kepada murid yang tidak dia karuniakan kepada orang banyak. Yang pertama, pengenalan akan dirinya. Dia menyatakan dirinya, dia membukakan identitasnya, bukan kepada orang banyak, tapi kepada murid. Jadi kalau saudara benar-benar murid, saya yakin saudara makin hari akan makin kenal Tuhan. Dan bukan hanya itu, Tuhan memberikan karunia yang kedua, yaitu pengertian rahasia kerajaan Allah, di mana ketika Roh Kudus memuridkan saudara, mewahyukan, menyingkapkan, saudara jadi sadar, ya ampun, kelihatannya memang susah, tapi ternyata apanya yang susah? Bukankah Roh Kudus menolong, Roh Kudus membantu, Roh Kudus terlibat dalam keseharian kita?
Ya, kalau nggak ngerti rahasianya, ya memang kelihatannya susah dan nggak mungkin. Tapi ketika kita tahu rahasianya, ternyata kita berkata, memang benar, kekristenan itu bukan susah, tapi susah gampang. Mengapa saya katakan susah gampang? Susah kalau belum tahu rahasianya, gampang kalau kita sudah tahu rahasianya. Dan kabar baiknya, Tuhan memberikan karunia rahasia kerajaan Allah kepada murid. Saya tutup dengan kalimat ini. Di hadapan Tuhan, siapakah kita? Apakah sebenarnya cuma hanya sebatas orang banyak yang sebatas ngefans sama Yesus? Ataukah sungguh-sungguh kita adalah murid yang sungguh-sungguh menjalani keseharian kita sebagai murid Kristus? Jadi doa saya malam ini biar pelajaran ini boleh mengevaluasi kekristenan kita untuk kita menyadari bahwa ternyata kerinduan Tuhan itu kita ini ternyata bukan cuma sebatas percaya Yesus, tapi jadi murid Kristus. Saya mau katakan semangat jadi murid, karena ada banyak hal-hal yang Tuhan akan nyatakan dalam diri kita, di mana kekristenan nggak membosankan, tapi kekristenan itu sangat luar biasa. Saya ulang sekali lagi, kalau saudara benar-benar murid, nggak ada istilah yang namanya boring. Keseharian kita ini penuh dengan pengalaman yang senantiasa baru. Karena firman Tuhan katakan kasih setia Tuhan selalu baru tiap hari. Jadi doa saya, yuk jadi murid Kristus. Jalannya memang sempit, jalannya memang sepi, tapi kemuliaannya sungguh luar biasa.